WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, berjumpa kembali dalam INSPAB, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Baciro, Yogyakarta, Selasa 25 Juni 2024. Marilah kita mengawali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, dimuliakanlah namamu. Kami ucap syukur atas segala berkat-Mu. Kami akan menerima sabda-Mu, kami mohon berkat-Mu, supaya sabda-Mu dapat kami terima dalam hidup kami, menjadi kekuatan bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 14. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini meneguhkan iman kita bahwa Tuhan Yesus sungguh sangat mencintai umatnya. Tuhan Yesus menghendaki kita umatnya tidak binasa. Dalam hidup kita sehari-hari, tentunya kita dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, hidup di dalam kasih Allah. Ya, seperti tidak menghakimi orang lain. Mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Mau memberi sedekah. Hal-hal tersebut tentunya tidak mudah bagi kita. Hal tersebut adalah jalan yang sempit bagi kita. Karena kita yang dikuasai oleh kedagingan. Kita takut dikatakan sebagai orang-orang yang kalah. Kita takut hidup kita berkekurangan. Pilihan kedua adalah hidup di luar kasih, yaitu hidup menurut kedagingan kita. Jalan itu begitu lebar. Kita mudah menyalahkan orang lain. Kita tidak mau berbagi dengan orang lain. Kita tidak mau peduli dengan kesulitan orang lain. Ya, izinkan saya sedikit berbagi kisah ya. Dalam beberapa kesempatan saya bertemu dengan tukang sol sepatu ya. Ia beberapa kali lewat di depan rumah dan menggunakan sepeda Jawa, ngontel ya.
Saya tanya berasal dari mana Pak jenengan? Saking pundi Pak? Daerah Bantul, Kasongan ya, sekitar 5 atau 10 km dari tempat saya. Tentunya dari sana sampai ke tempat saya dengan sepeda itu tentunya menguras tenaga yang banyak. Ya terkadang saya menyerviskan sepatu yang jebol untuk dilem atau dijahit. Ketika Bapak mengerjakan tersebut ya saya memberikan secangkir teh atau kopi. Monggo Pak dipun unjuk. Silahkan Pak dipun minum, diminum. Ya. Setelah selesai mengerjakan pekerjaannya, Bapak tersebut ya mengucapkan terima kasih ya karena sudah menserviskan sepatu dan juga sudah dikasih minum, dan saya juga segera membayar mungkin 25.000 sampai 40.000 dan Bapak itu segera pergi. Ada rasa syukur dan gembira yang begitu besar ketika saya bisa berbagi walaupun mungkin hanya secangkir kopi, secangkir teh, dan Bapak itu segar kembali melanjutkan perjalanannya untuk ya menserviskan sepatu-sepatu yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ya, marilah kita selalu mohon berkat Tuhan untuk hidup kita dan memohon terang Roh Kudus supaya kita berani memilih jalan yang sempit, jalan yang tidak menuju kebinasaan tetapi jalan menuju keselamatan. Marilah kita mohon berkat. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, hidup kita dan pelayanan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, terima kasih kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga menjadi kekuatan bagi hidup kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.